Waalaikumsalam, Oke. Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh yang laki-laki. Silakan satu orang laki-laki memimpin. Oke, Satria, silakan Satria. Bismillah, raditu billahi rabba wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyyu rasulullah amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Baik, terima kasih ya Satria ya sudah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, buka ya semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita bisa kembali belajar. Dan tak lupa juga kita sampaikan puji syukur kepada salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, siapa yang tidak hadir? Ajeng, Bu. Oke, tidak hadir ya. Apa keterangannya? Izin, Bu. Oke, izin. Satu orang ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar nih, coba lihat dulu kanan kirinya, depan belakang tuh ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah, silakan Oke. Nah, anak sekalian, ya sudah bersih ya. Kita akan, gue mau sedikit refreshing dikit lah gitu ya pada kalian. Coba semuanya tepuk PPKN. Yuk, sama-sama. Bu, 2, 3. P, K, N, PPKN. Yeay, 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 yeay. Jadi sebenarnya cuma sebagai pembuka aja biar kalian tuh nggak ngantuk, nggak capek, nggak lesu. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar satu materi. Ada yang ingat materi apa? Silakan kita Nilai dan materi apa? semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Oke, Bu. nilai dan semangat Sumpah Pemuda pada Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak sekalian, kalau kemarin itu kita belajar bagaimana semangatnya para pemuda dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Kemudian mereka ini bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka untuk melepaskan Indonesia dari penjajah, dimulai dari gerakan 1928 ya, Sumpah Pemuda atau Ikrar. Dan di sini kita akan membahas kembali bagaimana kemudian semangat dan komitmen kebangsaan itu untuk memperkuat NKRI. Jadi semangat yang sudah diciptakan oleh para pemuda itu ya harus terus dilakukan, harus terus komitmen lah sampai sekarang agar NKRI kita ini semakin kuat. Nah, jadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Dan di sini Ibu itu akan menggunakan metode PBL ya, Problem Based Learning, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nanti kita akan adain ya, kuis di akhir. Oke, sebelum itu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik atau kalian itu mampu menguraikan makna semangat dan komitmen kebangsaan dengan tepat. Yang kedua, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan bentuk atau langkah semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang ditujukan pada pendiri bangsa dengan benar. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan langkah semangat dan komitmen kebangsaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ya materi kita pada hari ini. Kita akan lihat di PPT. Oke, tujuan udah, lanjut. Nah, sekarang kita mengenal dulu nih, apa itu sebenarnya komitmen kebangsaan? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi komitmen kebangsaan itu adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan adalah sebagai wujud semangat berjuang kita untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Jadi komitmen itu artinya kita itu melakukan itu secara terus-menerus, menjadikan itu sebagai prinsip dalam hidup kita. Jadi kita lakukan terus, dan komitmen kebangsaan itu memiliki arti bahwa kita ini sudah berprinsip bahwa, oh saya ini adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saya harus mencintai Indonesia dan memperjuangkan Indonesia sebagai negara saya. Itu ya. Oke, paham? Dan sekarang kita harus ketahui dulu nih konsep komitmen kebangsaan itu seperti apa. Komitmen kebangsaan tadi adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa. Nah, komitmen kebangsaan ini mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi, ya, ketika seorang itu memiliki komitmen kebangsaan dalam dirinya, maka dia akan mementingkan kepentingan negaranya di atas kepentingan dia pribadi. Itu ya anak-anak sekalian ya. Jadi orang yang punya komitmen kebangsaan, dia tidak akan pernah egois gitu. Jadi dia akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi pada dirinya. Nah, dengan kita memiliki komitmen kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila itu ya, maka kita akan bisa bersama-sama memperkuat NKRI. Karena apa? Karena kita punya kecintaan terhadap tanah air. Kita mau memperjuangkan nasib bangsa kita di kemudian hari. Kita mau menjadi garda terdepan untuk melindungi negara kita. Nah, itulah kenapa penting sekali komitmen kebangsaan ini, atau semangat komitmen kebangsaan itu penting sekali. Nah, sekarang kita melihat bahwa nasionalisme dan komitmen kebangsaan ini sangat erat kaitannya. Komitmen kebangsaan ya
diwujudkan salah satunya dengan nasionalisme. Ada yang tahu nasionalisme itu apa? Iya, benar banget. Nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Ya, sebuah sikap atau perasaan di mana kita itu mencintai tanah air kita. Itu ya, kita cinta dengan tanah air kita. Ya, jadi jika kita berbicara mengenai komitmen kebangsaan, maka tak akan terlepas dari namanya nasionalisme, gitu kan? Karena nasionalisme ini merupakan sikap yang dapat mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Ya, dengan nasionalisme yang tinggi, ya kita ini akan bisa memperkuat negara kita NKRI. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau jelaskan sedikit terkait dengan sikap komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Teman-teman tahu kan bahwa Insinyur Soekarno ini punya nasionalisme yang sangat tinggi. Beliau mau berjuang, mau memberikan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia demi kemerdekaan Indonesia, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan kekuatan, menyumbangkan semuanya untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah ya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Oleh karena itu, beliaulah disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada Muhammad Hatta. Wah, Pak Muhammad Hatta ini itu sudah berkecimpung di organisasi kepemudaan sejak beliau ini berkuliah di Belanda. Ya, jadi Muhammad Hatta ini yang banyak menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk Indonesia. Maka demikianlah beliau terpilih sebagai seorang wakil Bapak Soekarno menjadi presiden. Nah, sikap apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh kedua para pendiri bangsa ini? Yang pertama, wujud komitmen kebangsaan mereka itu adalah nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah sikap rela berkorban. Baik Pak Soekarno, Pak Hatta, kedua yang memiliki sikap rela berkorban, rela mati demi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ketulusan. Jadi mereka itu punya niat yang tulus dalam hati mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah keseriusan. Mereka serius sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima itu adalah sikap mau menerima pendapat orang lain. Jadi mereka itu beriringkan kan dari golongan muda, golongan tua, semuanya bersama-sama memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan lantas kami, Bu, bagaimana Bu caranya mewujudkan sikap semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tadi, kalian harus menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kalian. Menggunakan produk lokal, mencintai kebudayaan lokal itu merupakan salah satu contoh ya, menanamkan sikap komitmen kebangsaan pada diri kalian sendiri di kehidupan sehari-hari. Ya, betul? Betul apa betul? Oke. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita berlanjut ke kuis. Jadi kita akan ada kuis, nanti kalian tinggal tap ya, kalian mau jawab nomor berapa, nanti akan ada pertanyaan di box tersebut, kalian apakah benar atau kalian akan salah. Nah, siap ya? Oke, kalau siap, mari kita bermain kuis. Oke. Mulai ya. Oke. Nah, mulai. Oke, pertanyaan mana yang bakal dapat stop? Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk dalam keteladanan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa? Mana nih? Bu. Oke, A ya. Ketinggian, apakah benar? Yeay, benar. Oke, lanjut. Oke, teng berhenti. Oke. Pertanyaan yang kedua, nilai dan wujud semangat komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan kecuali D, Bu. D. Oke, kita cek. Yes, benar nih, D. Oke, udah selesai ya. 2 pertanyaan kita mainkan melalui spin. Nah, ini adalah permainan spin dari word wall. Baik anak-anak sekalian, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini ya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan itu adalah semangat atau cara kita untuk menjaga NKRI gitu, Bu. Misalnya dengan menguatkan rasa nasionalisme gitu. Oke, baik, benar ya bahwa dapat kita simpulkan semangat dan komitmen kebangsaan itu adalah bagaimana cara kita untuk bersemangat untuk memperjuangkan dan membela negara kita. Bagaimana kemudian kita bisa terus menumbuhkan nilai kenasionalisme dalam diri kita, misalnya dengan mencintai produk dalam negeri dan melestarikan budaya lokal. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk pembelajaran tindak lanjutnya, silahkan kalian pelajari materi terkait dengan implementasi Sumpah Pemuda atau semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kita selanjutnya ya, silahkan kalian pelajari dan pahami karena di pertemuan selanjutnya Ibu akan adakan kuis sebelum kita melakukan atau membahas materi tersebut. Jadi kalian semua harus paham karena nanti akan Ibu tunjuk secara random dan yang tidak bisa menjawab akan Ibu kasih punishment dan yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward. Oke, paham semuanya? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, silakan dipimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.